selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan vlog Tanda Ceriwis. Hari ini tanggal 23 April, puasa hari ke-11. Gimana puasa kalian? Semoga lancar jaya ya. Tahan sampai dengan hari ke-11 ini. Nah, sekarang sekalian sore hari yang cerah ini, sekalian ngabuburit gitu. Sekalian ngabuburit, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, kali ini aku mau ngobrol tentang kisah plus minusnya tinggal di Bali gitu. Karena aku tinggal di Bali ini udah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun lah ya, menginjak 11 kayaknya. Dan ada banyak cerita lah kehidupan di Bali ini gitu. Nah, untuk sebagai side information aja, aku lahir dan besar sampai kelas 6 SD itu di Jakarta, kemudian tinggal di Tangerang, sekolah sampai SMA, kuliah di Jakarta, kemudian kerja juga di Jakarta. Terus menikah dan pindah ke Austria, tinggal di sana selama 5 tahun, baru balik ke Indonesia, tinggal di Tangerang Selatan, kemudian pindah ke Bali. Kenapa pindah ke Bali? Karena suamiku bilang waktu itu pengen kalau akhir pekan tuh nggak hanya nge-mall aja, pengennya lebih dapat wisata alam gitu, pengen ke gunung, pengen ke laut gitu. Jadinya kita memutuskan untuk pindah ke Bali. Walaupun itu aku awalnya tuh agak ngeri ya, karena bukan ngeri gimana sih, karena kita nggak biasa kan. Aku nggak pernah tinggal di tempat yang lain selain itu gitu. Padahal udah pernah tinggal di Austria juga ya, dan itu jauh banget, dan aku adapted very well gitu. Tapi kalau ini kayaknya gimana gitu, dan aku nyesel kenapa nggak duluan gitu. Waktu itu kenapa mesti pindah ke Tangerang dulu, kenapa nggak langsung ke Bali gitu. Ya udah, sekarang aku mau kasih tahu kalian apa saja menurut aku. Ini nggak berurutan ya, dan ini lumayan banyak, begitu aku catat tuh banyak sekali plus minus atau susah senangnya hidup di Bali gitu. Dan kayaknya sih kebanyakan senangnya ya daripada susahnya, daripada minusnya. Ya udah, aku mulai dulu dari yang nomor 1. Begitu aku tinggal di Bali, yang aku rasain adalah pertama kali itu udara lebih bersih. Nah, itu nomor 1 ya. Karena kan aku sebelumnya tinggal di di Jakarta, di Tangerang gitu kan, itu tingkat polusinya tinggi. Nah, begitu nyampe Bali itu berasa bahwa udaranya lebih bersih. Cuma kayak aku sekarang ini tinggal di Lovina, tinggal di desa, masih ada beberapa individu yang kurang paham tentang bahayanya membakar sampah. Jadi waktu di Denpasar sih nggak ada yang bakar sampah. Tapi begitu aku tinggal di Lovina, aku tinggal di desa. Jadi masih ada beberapa orang yang membakar sampah. Nah, itu minusnya ya. Padahal kan nggak ada industri besar nih di Bali. Cuma ya itu, orang bakar sampah itu minusnya. Kalau polusi kendaraan bermotor sih lebih sedikit lah ya. Atau bakar nah, buat kalian yang mau tinggal dekat sawah nih, mesti hati-hati. Pikir-pikir, pengen ke Bali terus pengen tinggal dekat sawah. Nah, ini ada beberapa kejadian yang karena begitu setelah selesai panen itu mereka akan bakar, dan kamu yang tinggal dekat sawah pasti akan kena dampaknya. Apalagi kalau kamu punya anak kecil dan manula ya di rumah, itu bisa kena ISPA. Jadi hati-hati kalau memutuskan untuk tinggal di mana. Terus selain itu, yang aku rasain banget adalah aku ngerasa kemana-mana lebih deket. Mungkin ya karena kotanya kecil kan, maksudnya nggak sebesar Jakarta atau Tangerang gitu berasanya aku ya waktu Denpasar tuh. Jadi kemana-mana tuh aku nggak terlalu jauh, udah gitu nggak macet. Walaupun kalau kamu ke pusat pariwisata kayak di Kuta, kayak di mana lagi, Seminyak kayak gitu ya, macetnya super parah gitu. Tapi kalau di luar itu ya enggak. Di Singaraja tuh hampir nggak ada macet ya, kecuali misalkan ada penebangan pohon atau ada gerak jalan. Nah, di Bali itu senang sekali mereka melaksanakan lomba gerak jalan kalau 17 Agustus. Jadi kalau udah bulan Agustus tuh cuma selama Covid ini aja enggak ya, sama pandemi, tapi sebelumnya tuh udah pasti tiap tahun tuh ada namanya lomba gerak jalan, dan ini bikin macet gitu. Tapi mereka suka dan mereka bangga dengan tradisi gerak jalan gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan tahun depan masih ada nggak tradisi gerak jalan. Ya itu tadi aku merasanya bahwa kemana-mana lebih dekat ya. Terus yang aku rasain juga begitu nyampe Bali itu, kamu harus punya kendaraan. Kalau ada orang ngomong gini, kalau di Bali nggak punya kendaraan tuh kayak nggak punya kaki, bilang gitu.
Itu zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu. Zaman sekarang kan sudah ada Gojek dan Grab, jadi kamu nggak akan sampai terbengkalai banget lah kalau nggak punya kendaraan gitu. Tapi saran aku paling nggak kamu punya sepeda. Kalau kamu belum mau beli kendaraan bermotor, at least kamu punya sepeda gitu. Jadi kamu kemana-mana bisa naik sepeda dan nggak bahaya gitu ya kalau naik motor. Karena kalau naik motor di sini banyak juga sih orang yang agak-agak ugal-ugalan dalam artian gini, keluar dari gang kecil terus mereka langsung aja masuk ke jalan raya gitu, tanpa tunggu dulu sampai kosong baru masuk gitu. Enggak, mereka melipir dulu, dan kadang-kadang tuh mereka nggak ngelihat ke jalan raya gitu. Jadi ini ada mobil atau enggak, nah itu yang bahayanya. Dan begitu kamu nyetir di Bali, kamu harus hati-hati sama itu. Nggak hanya yang bawa mobil sih, yang bawa motor. Aku berapa kali juga di Denpasar kayak gitu kejadian ya. Jadi nabrak orang yang keluar dari gang dengan tiba-tiba gitu. Terus yang bikin nyesek itu adalah nggak ada tukang jajanan keliling, misalkan tukang ketoprak gitu keliling, atau apalagi ya, tukang gorengan keliling itu jarang. Ada sih kadang tapi mangkal, misalkan di mana gitu. Itu di Denpasar lebih banyak lah ya. Tukang-tukang dagang tuh kayaknya banyak pangkal-pangkalannya. Tapi kalau di sini di Lovina, di Buleleng itu jarang. Mungkin kamu mesti ke kota. Memang ada sih tukang dagang bakso keliling, tapi nggak banyak gitu. Bedalah dengan di Jakarta atau di Tangerang gitu. Dan paling nggak kamu mesti bisa bikin sendiri. Pengen asinan gitu, pengen pempek. Karena aku udah terbiasa juga di Austria, aku bisa bikin sendiri, jadi aku bikin sendiri. Tapi kalau enggak ya udah cari online. Zaman sekarang udah lebih banyak daripada zaman dulu. Terus apalagi yang aku sadarin ya, yang aku alami gitu, suasana lebih tenang, lebih santai. Mungkin juga efek dari atmosfer pariwisata ya. Jadi kalian tuh lebih kayak berasa liburan terus gitu, nggak terlalu stres hidup di sini gitu. Kemudian, nah, orang-orangnya juga ramah. Tinggal di Bali untuk cari teman tuh gampang. Kalian bisa langsung mudah beradaptasi, cari teman gampang banget. Tetangga juga ramah, asal kalian juga mau senyum duluan ya. Jangan kalian terus menutup gitu kan. Suka bilang, oh semua nggak ramah, nggak gitu. Kalau kalian juga mau nyapa gitu, nanti akhirnya juga lama-lama ramah. Dan tapi yang bikin aku kaget, pernah aku ke pasar nih ya, aku milihin bawang, langsung dong diomelin, jangan dipilihin bawangnya. Karena aku biasa kalau di Tangerang gitu atau di Jakarta, perasaan aku sih aku milih gitu ya, aku pilihin. Di sini nggak boleh, jadi harus diraup ngambilnya. Karena kan mereka belinya juga nggak milihin gitu istilahnya. Kalau bawang kau pilihin yang besar-besar aja, tukang dagangnya marah gitu. Dan itu wajar sih gitu. Kemudian apalagi, dan oh ya, ada juga kasus misalkan kamu ngerasa bahwa dulu awal-awal aku ngerasa gitu, bahwa bawa suami itu kalau belanja itu suka dimahalin. Jadi kadang-kadang aku suruh suamiku bersembunyi dulu, terus aku belanja sendiri. Tapi lama-lama terus kayaknya nggak juga. Itu mungkin perasaanku aja awal-awal ya. Kesini-sini sih aku bawa suamiku cuek-cuek aja gitu. Tapi kayaknya ini juga nggak hanya berlaku di sini ya. Nggak tahu deh, di Tangerang itu juga nggak ya? Jangan di Jakarta, kalau bawa suami langsung harganya 2 kali lipat. Di sini sering sih, nggak hanya di pasar aja, di tempat lain juga sama. Harga suka dimahalin. Jangankan di pasar atau di toko gitu ya, di rumah sakit pun ada rumah sakit tertentu yang harganya tuh berkali-kali lipat kalau yang sakit adalah bule atau WNA gitu. Dan itu aku ngerasain sendiri, bisa sampai 5 kali lipat, 3 kali lipat, sampai dengan 5 kali lipat gitu. Itu kaget banget. Ada di sebuah rumah sakit di Jalan Tengku Umar. Itu aku nggak tahu apakah sekarang sudah berubah atau enggak gitu ya. Kemudian orang lebih berpikiran terbuka. Nah ini bener banget, di Bali itu orang lebih toleran dan orang nggak mau tahu privasi orang lain gitu. Jadi orangnya nggak nosi, nggak usil. Kalau kalian pasangan kawin campur jalan di Tangerang gitu atau di Jakarta, kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat miring dari orang-orang yang usil, yang nggak enak lah didengar gitu ya. Kalau di sini nggak, jadi orang lain nggak usil gitu.
Ini sih buat kalian yang mungkin yang masih muda-muda ya. Kalau aku kan memang udah berumah tangga udah lama, udah bawa anak gitu. Jadi aku nggak tahu sih kalau balik ke Tangerang, kalaupun bawa anak masih kayak gitu, nggak mungkin, enggak kali ya. Dulu zaman aku masih pacaran gitu sama suamiku, jalan terus orang ngusilin gitu, mereka ngelihatnya negatif aja gitu kalau perempuan jalan sama bule. Tapi kalau di sini enggak, dan toleran sekali terhadap orang lain, dan itu memang jempol banget buat masyarakat Bali ya. Terus juga kehidupan beragama di sini damai dan tentram, semua saling menghormati, nggak ada masalah ricuh antar agama gitu. Itu kalau misalkan ada upacara keagamaan agama Hindu ya udah tertib, upacara keagamaan Muslim tertib juga gitu. Jadi saling menghormati lah gitu. Terus ada banyak wisata alam, jadi kamu nggak bingung lagi kalau weekend mau kemana gitu, mau lihat air terjun, mau lihat sawah, mau lihat apa lagi sih, ke pantai, ke laut, snorkeling gitu, itu bisa-bisa aja, gampang. Jadi kalian nggak mesti nge-mall terus, dan mallnya tuh justru sedikit gitu ya, mungkin hanya ada di Denpasar, di Kuta kayak gitu. Tapi kalau kayak aku nih di Buleleng nggak ada mall, adanya pasar yang baru diresmikan tuh, pasar modern. Kemudian jadi kalau ke Indomaret berasa kayak ke mall. Terus oh ya, banyak libur keagamaan. Jadi buat kalian yang sekolah dan bekerja tuh banyak banget libur keagamaan. Kalau kalian ke tempat kantor pemerintahan gitu, jadi kalian harus lihat dulu, kalian harus punya kalender Bali ya. Karena aku pernah itu kayak gitu, karena nggak libur nasional, aku datang ke bank ternyata tutup, ternyata hari Galungan misalkan atau Kuningan gitu. Terus buat sekolah juga lebih murah daripada di Jakarta dan Tangerang. Di Denpasar sendiri seingat aku memang ada juga sekolah-sekolah internasional gitu yang super duper mahal, tapi tetap kayaknya lebih murah ya daripada di Tangerang. Dan apalagi ini di Bali Utara kita nggak ada sekolah internasional, ada sih sekolah yang bilingual, dan itu harganya juga jauh lebih murah. Kemudian birokrasi lebih mudah dan murah. Nah ini aku ngalamin banget karena aku pernah sempat punya CV kecil gitu. Nah itu di Tangerang, waktu bikin surat domisili itu ampun dipersulit, dan biaya yang tidak terteranya tuh suka-suka mereka gitu. Jadi kalian belum mulai berusaha itu kayak sudah dihukum gitu dengan biaya yang banyak. Sedangkan waktu aku pindah ke Bali dan aku minta surat domisili, itu nggak dimintain apapun guys ya, sampai dari kelurahan nggak dimintain, ke kecamatan hanya sukarela saja. Jadi ada box itu, kalian boleh masukin berapa aja, nggak masukin juga nggak apa-apa, masukin juga sukarela, nggak ada angkanya tuh tertera berapa gitu ya. Jadi aku salut dengan birokrasi di Bali. Nah aku nggak tahu lagi ya kalau balik ke Tangerang lagi atau ke Jakarta. Aku udah bilang apa belum ya, air nggak masalah di sini ya, air banyak. Air pumpnya pun volumenya besar. Karena aku ingat waktu aku tinggal di Tangerang tuh sulit banget air. Kita mesti gali sangat dalam untuk dapetin air, dan air pumpnya juga sedikit nyicir gitu ya, dikit banget. Nah kalau di sini tuh enggak, air itu banyak, kecuali kalau kalian tinggal di bukit ya, di bukit yang tanahnya memang agak cadas gitu, airnya memang agak susah. Dan kalau musim kemarau itu kalian mesti beli air. Jadi itu buat kalian yang pengen pindah ke Bali, mesti pikir-pikir dulu di mana kalian mau tinggal gitu. Pengennya tinggal di bukit yang dapat pemandangan yang bagus, bisa lihat laut dan segala macam, tapi airnya susah, ada kasus kayak gitu juga. Atau pengen tinggal di sawah, tapi itu kalau misalkan habis panen ya siap-siap kena asapnya. Terus lebih aman. Nah ini benar nih, waktu di Denpasar gitu, aku ngerasain banget lah perbedaannya ya, bahwa di Bali itu lebih aman daripada di tempat lain ya. Cuma itu juga relatif gitu, bukan berarti aku bilang sama sekali nggak ada kasus, mungkin ada kasus tapi nggak sebanyak di sana gitu, di luar Bali maksudku ya, di itulah di Tangerang ya, tempat tinggalku sebelumnya di Tangerang dan Jakarta. Biaya hidup lebih murah karena UMR-nya juga lebih rendah.
Jadi biaya sewa di sini lebih murah, untuk makanan juga lebih murah. Ya generally biaya hidup lebih murah lah. Kemudian nggak banjir. Nah ini juga relatif ya. Mungkin ada beberapa tempat yang kalau hujan agak banjir, tapi nggak separah di Jakarta atau di Tangerang gitu. Terus kalau yang suka makan keluar di restoran-restoran internasional gitu, di sini banyak pilihan. Kalian bisa makan Itali, bisa makan apa gitu, bisa makan dari berbagai restoran internasional lah. Tapi itu kalau kalian tinggal di selatan. Kayak aku tinggal di utara gini, ya nggak juga. Ada sih di sini restoran pizza ada, terus restoran Yunani ada, restoran apa lagi? Georgia ada. Kayaknya udah semua ya aku kasih tahu. Jadi itulah kurang lebih plus minusnya tinggal di Bali. Dan buat kalian yang pengen pindah ke Bali, aku recommended banget gitu, enak tempatnya. Dan itu aja vlog kali ini. Jangan lupa, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di vlog Tetangga Ceriwis. Dan buat kalian yang belum subscribe, minta tolong untuk subscribe, karena vlog ini isinya macam-macam. Dan kenapa namanya Tetangga Ceriwis? Karena aku pengen kalian menganggap aku itu seperti punya tetangga jauh gitu. Jadi aku akan sharing macam-macam sama kalian, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, resep juga ya, resep yang memang biasa aku bikin gitu. Cuma kadang itulah kalau bikin video masakan tuh moodnya harus besar gitu ya, karena pengennya seng takut tahu-tahu udah jadi gitu. Jadi nggak usah dibikin step by stepnya. Cuma ya kayak gitu deh, aku malas curhat sih aku. Ya udahlah, ini bentar lagi sudah waktunya berbuka. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di vlog Tetangga Ceriwis lainnya. Bye.